Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-69, tanggal 10 Maret 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 17. Doa syukur atas kemenangan. Sebagai nats, tetap saya sampaikan dengan 3 versi bahasa. Bahasa Indonesia, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan memperlihatkan perbuatan Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini. Aku tak akan mati, tetapi tetap hidup untuk mempertahankan karya Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba, Siganupari didok songonon. Dang mate be ahu alai mangolu nama jala baritahonokku ma na bernalan ni Jehovah na binahen ni Jehovah salnai hujaha dang mate be ahu alai mangulu nama jala baritahonokku ma na binahen ni Jehovah. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi. Diambil dari kitab Satu Samuel, ya. Pasal 21 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan perikop Daud melarikan diri dari Saul. Apa makna dari perikop ini? Bahwa Daud melarikan diri dari Saul. Mari kita lihat. Makna daripada 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 9. Ini mengisahkan bagaimana Daud mencari perlindungan dan bantuan saat dalam pelarian dari Saul. Dan dia datang ke Ahimelek dan meminta roti sajian di kota Nob, atau roti yang dipersembahkan khusus untuk Tuhan dan jatah seorang imam. Ini menunjukkan bahwa Tuhan, ya, menyediakan cara dan hal-hal yang diperlukan pada saat yang sulit, serta bahwa kebutuhan hidup manusia dapat mendahului beberapa aturan ritual yang esensial. Artinya, roti tersebut harusnya diperuntukkan oleh para imam, tapi itu diminta oleh Daud karena kebutuhan yang mendesak. Itulah yang dikatakan bisa, ya,
dalam situasi yang sulit, kebutuhan hidup manusia dapat mendahului beberapa aturan ritual yang esensial. Itulah makna perikop ini, sehingga Daud bisa memakan roti untuk kebutuhannya. Sekarang apa pesan moral setelah kita melihat makna daripada perikop ini? Ya. Belajar dari Daud untuk selalu bergantung pada Tuhan dalam segala keadaan dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan menyediakan apa yang diperlukan. Jadi di sini adalah pesan moralnya, belajar dari Daud untuk selalu bergantung pada Tuhan. Dia selalu bergantung pada Tuhan. Dan dalam segala hal keadaan dengan penuh keyakinan, dia harus penuh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang diperlukan. Nah, seperti contoh di atas, harusnya itu diperuntukkan oleh para imam, tapi Imam Ahimelek itu memberikan roti sajian itu yang dipersembahkan untuk Tuhan, dan itu diperuntukkan oleh para imam. Apa pembelajaran dari perikop ini setelah kita melihat makna dan pesan moral daripada perikop ini? Mari kita lihat pembelajarnya. Pertama, dalam keadaan terdesak, artinya sangat membutuhkan, mencari bantuan di Nob dan berinteraksi dengan Imam Ahimelek. Itu yang dilakukan oleh Daud dalam keadaan terdesak. Dia dikeluarkan oleh Raja Saul, sehingga dia minta pertolongan kepada Ahimelek di Nob, kota Nob. Itulah pembelajaran yang pertama. Yang kedua, keberanian Daud meminta roti sajian meskipun itu bukan haknya. Jadi keberanian Daud meminta yang bukan haknya dalam keadaan terdesak. Harusnya untuk para imam, tapi Daud meminta untuk kebutuhannya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat, kebutuhan manusia lebih diutamakan dibanding dengan aturan-aturan hukum yang kaku. Jadi ini melihat urgensi kebutuhan manusia. Ini juga pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia bekerja di hari Sabat, dan itu ditentang oleh kaum Farisi Yahudi. Yesus mementingkan adalah kebutuhan manusia yang sangat diutamakan. Jadi aturan itu bisa mengikuti. Jangan sampai manusia mati karena aturan dijalankan sehingga tidak bisa ditolong. Jangan. Yang diutamakan adalah kasih, dan aturan adalah mengikuti. Inilah pesan moral, pembelajaran dari nomor 2 yang kita lihat pembelajarannya. Nah, kemudian nomor 3 apa? Nah, di sini dikatakan Tuhan menunjukkan kebaikannya melalui iman Ahimelek. Jadi Imam Ahimelek itu dipakai Tuhan untuk menjalankan kebaikannya atau karakter daripada Allah, yang dengan penuh iman menyediakan makanan bagi Daud, memberikan pelajaran akan kasih dan kepedulian Allah terhadap umatnya. Jadi ini dicontohkan oleh Ahimelek, Imam Ahimelek. Dia sama dengan menjalankan karakter Allah.
berbagi dengan jemaat, memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh jemaat. Inilah dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan kebaikan melalui iman Ahimelek. Jadi kebaikannya ya ditujukan melalui Ahimelek sebagai seorang imam yang bisa memberikan pelajaran dan kasih dan kepedulian Allah terhadap umatnya. Jadi dalam rangka kepedulian Allah kepada umatnya, maka dia menggunakan Ahimelek untuk membantu Daud dalam pelarian tersebut. Nah, cuman ditanya Ahimelek, Daud mengatakan ya nanti juga akan tahu. Nah, kemudian dia adalah mengenai tugas khusus katanya. Nah, sehingga dia juga memesankan pada perwira-perwiranya katanya untuk tetap tinggal walaupun dia melarikan diri. Namun ini adalah merupakan suatu meyakinkan Ahimelek bahwa dia ya benar-benar adalah seorang panglima yang melarikan diri ke tempat Ahimelek. Nah, kemudian pembelajaran yang keempat. Nah, ini adalah merupakan histori, nilai histori ya. Nah, di mana waktu itu Daud meminta tolong kepada Ahimelek supaya diberikan pedangnya sebagai senjata buat dia. Ya, karena kalau ada apa-apa dia sudah punya senjata. Nah, terus Ahimelek kebetulan dia adalah menyimpan pedang atau senjata Goliat ya, yang dulu dikalahkan oleh Daud. Akhirnya Daud meminta, kasihkanlah pedang itu kepada saya, dan itu dikasihkan oleh Ahimelek ya. Karena Daud menganggap bahwa pedang itulah yang terbaik saat itu di Palestina ya. Karena Goliat itu adalah orang Palestina yang diserang oleh bangsa Israel. Nah, jadi kategori kualitas daripada pedang itu, kata Daud, itu yang terbaik di seluruh Palestina. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam ya, yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 21 ya. Nah, ini apa makna perikop ini? Dan dengan perikop Rasul-Rasul Kristus, artinya Rasul-Rasul Kristus itu adalah semua pengikut-pengikutnya. Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, itu semua Rasul-Rasul Kristus yang telah diberikan dia sebagai pengelola rahasia Allah. Jadi rahasia Allah itu ada kepada rasul-rasul, itu diberikan kepada mereka. Makanya mereka dengan bersemangat memberitakan firman Tuhan ke semua bangsa di dunia ini. Nah, kemudian kita melihat ya, apa makna daripada perikop ini, Rasul-Rasul Kristus ini. Kita lihat dalam ayat 1 sampai dengan 21 ya. Dalam ayat ini kita mendapat pemahaman yang mendalam tentang posisi seorang pelayan Kristus dan bagaimana kita seharusnya menjalani hidup sebagai pengikutnya. Paulus mengingatkan kita bahwa pelayan Tuhan harus dianggap sebagai pengelola rahasia Allah. Jadi pelayan Tuhan itu sudah diperkirakan dia adalah sebagai pelayan Allah ya. Nah, kemudian itu Paulus mengatakan
kalau kita pelayan Tuhan harus dianggap sebagai pengelola rahasia Allah. Jadi setiap pelayan Allah, hamba Tuhan, pendeta, majelis, diakonis, ya, dan lain-lain yang termasuk dalam hamba Tuhan yang telah ditabiskan, itu semua adalah pengelola rahasia Allah. Jadi ada pada mereka rahasia Allah. Maka di sini dikatakan, ya, harus mengalami kehidupan, ya, sebagai pengikut Kristus. Itu pesan moralnya. Jadi kalau maknanya tadi adalah semua pelayan Tuhan itu dianggap sebagai pengelola rahasia Allah dengan setia, ya, dan rendah hati, mengedepankan ketulusan hati dalam semua pekerjaan yang dilakukan. Inilah gambaran daripada pelayan-pelayan firman Tuhan sebagai pengelola rahasia Allah. Dia dapat, ya, rendah hati, setia, dan mengedepankan, ya, ketulusan hati dalam semua aspek pekerjaan, mengutamakan, ya, ketulusan hati, tulus, rendah hati, dan setia. Itulah ciri pelayan firman Tuhan sebagai pengelola rahasia Allah. Dan pesan moralnya di sini adalah posisi para rasul sebagai pengelola rahasia Allah harus mengalami kehidupan berbagai pengikut, harus mengalami kehidupan sebagai pengikut Kristus. Nah, penting untuk memiliki sikap rendah hati dan kesetiaan dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Posisi para rasul sebagai pengelola rahasia Allah harus mengalami kehidupan sebagai pengikut Kristus, mengedepankan kasih Kristus, ya. Nah, penting untuk memiliki sikap rendah hati dan kesetiaan dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Kemudian apa pembelajaran daripada perikop ini? Mari kita lihat. Pertama, ya, pelayan Tuhan harus dianggap sebagai pengelola rahasia Allah dengan setia dan rendah hati, mengedepankan ketulusan hati dalam semua pekerjaan yang dilakukan. Itulah pelayan Tuhan yang dianggap sebagai pengelola rahasia Tuhan, ya. Dan dia harus setia, rendah hati, mengedepankan ketulusan hati dalam semua pekerjaan yang dilakukan. Itulah pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua, pesan dari Paulus, ya. Pesan Paulus pada jemaat Korintus agar tidak hanya menghargai pelayan, tetapi juga memahami, ya, bahwa setiap pelayan bekerja di bawah penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Jadi kalau para anggota jemaat di Korintus
berhadapan dengan pelayan, bukan hanya menuruti apa yang dikatakan mereka, ya, bukan. Tetapi yang lebih besar, ya, bahwa setiap pelayan itu bekerja atas pengendalian Tuhan. Jadi kalau sudah pelayan itu adalah disesuaikan dengan pengendalian Tuhan padanya, maka ya, kita wajib menghormati dan menghargai para hamba Tuhan yang telah ditugaskan. Artinya bisa bersinergi dengan mereka. Karena para pelayan itu Tuhan melihat apa visi misi dari mereka, apa pekerjaannya setiap hari. Itulah yang bisa kita lihat dalam pelajaran yang kedua, ya. Jadi menghargai mereka bukan hanya menghargai sebagai pelayan, tapi menghargai mereka bahwa mereka juga akan dinilai oleh Tuhan dalam melayani. Pembelajaran yang ketiga diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-5. Di sini dikatakan adalah menyampaikan bahwa Tuhan akan mengungkapkan rahasia hati setiap orang, sehingga kita seharusnya hidup dalam integritas yang benar. Jadi di sini dikatakan Pablo menyampaikan bahwa Tuhan akan mengungkapkan rahasia. Jadi masalah atau penyelesaiannya di sini bahwa adalah problem menyampaikan bahwa Tuhan akan mengungkapkan rahasia hati setiap orang, sehingga kita seharusnya hidup dengan integritas yang benar. Jadi karena di sini ya bahwa Paulus menyampaikan bahwa Tuhan akan mengungkapkan rahasia hati seseorang, maka disinilah diperlukan integritas daripada seorang pelayan. Integritas artinya apa? Sesuai kata dan perbuatan. Itulah yang akan dinilai oleh Tuhan Allah. Pembelajaran yang keempat yaitu 1 Korintus pasal 4 ayat 12. Ini adalah merupakan ajaran Kristen yang sangat mendalam dalam hal menjalankan kasih Allah atau karakter Allah. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal ayat yang ke-12 ya, pasal 4 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Apabila kamu dikutuk, ya, maka kami membalas dengan berkat. Jadi Paulus mengatakan sebagai pelayan firman Tuhan, apabila kita dikutuk oleh orang lain, kita balas dengan berkat. Jadi bukan kejahatan lawan kejahatan, tetapi ya kebaikan melawan kejahatan. Ya. Roma 12 ayat 21. Biarkanlah kebaikan melawan kejahatan. Nah, kemudian apabila kita dianiaya oleh orang, ya, harus sabar, jangan menggerutu. Kita harus sabar apabila dianiaya oleh orang. Nah, kemudian memburuk-burukkan
atau menggunjing atau mengata-ngatain kepada orang lain. Kita diburuk-burukkan oleh orang lain. Sikap kita adalah balas dengan kata-kata yang manis. Wah, ini merupakan bahwa benar-benar para pelayan Tuhan adalah pengelola rahasia Tuhan. Di sini dikatakan tadi, apabila kami dikutuk, kami membalas dengan berkat. Dikutuk, diberkati. Kemudian apabila kami dianiaya, sabar, tidak melawan, karena orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi seseorang menaklukkan sebuah kota. Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang menguasai diri melebihi seseorang menaklukkan sebuah kota. Jadi di atas daripada panglima, kalau orang bisa menguasai dirinya, di atas daripada panglima yang menaklukkan sebuah kota kerajaan. Nah, itulah kesimpulan daripada bacaan pagi dan bacaan malam dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? Dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 17. Aku tak akan mati tetapi tetap hidup untuk mewartakan karya Tuhan. Ini suatu tekad yang bulat bahwa tidak akan mati, dan dia tetap berusaha untuk mewartakan firman Tuhan. Ini pernyataan daripada Daud yang sangat kontroversial. Tidak akan mati, tetap hidup. Ini sangat filosofi dalam apa yang disampaikan oleh Mazmur, Mazmur Daud. Nah, kemudian apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat, Aku tidak akan mati. Ini. Tetapi hidup dan memberitakan karya-karya Tuhan. Wah. Ayat ini mengandung makna yang dalam. Apa makna yang dalam itu? Yaitu mengenai harapan dan pergerakan dan penyerahan hidup. Jadi di sini ada yang dikatakan bahwa antara harapan dan penyerahan hidup kepada Tuhan. Meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Inilah filosofinya. Tidak akan mati. Artinya, dia menghadapi tantangan tapi dia tidak menyerah. Dia dikejar-kejar Raja Saul tapi dia tetap eksis. Seperti tadi kita lihat dalam bacaan pagi, Daud pergi minta bantuan ke Ahimelek, dan dia memakan roti-roti sajian yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, dan itu adalah diperuntukkan oleh kaum imam. Jadi pernyataan Daud ini tidak akan mati, dikatakan tetap hidup. Ini yang dikatakan tetap hidup memberitakan karya-karya Tuhan. Artinya yang bisa dilihat tetap hidup dari Daud adalah merupakan contoh teladan dari Daud. Fisik dia boleh mati, tapi teladan Daud akan dikenang sepanjang masa. Inilah satu-satunya yang bisa mengalahkan dengan perlengkapan persenjataan yang lengkap Goliat, Daud.
Dan satu-satunya yang memikirkan peti perjanjian Tuhan supaya berada di bait suci, jangan di kemah, Daud. Itulah. Kemudian pernyataan yang sangat spektakuler dari Daud adalah dalam Mazmur 23 ayat 6. Apa dikatakan di sana? Kebajikan dan kemurahan mengikuti saya seumur hidup. Jadi selama hidupnya kebajikan dan kemurahan ada padanya. Kemudian saya akan berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, ini filosofi banget ya, sepanjang masa. Berarti sampai sekarang juga tuh bisa karena kenapa? Di Daud dikenang. Pernyataan Daud ini akan dikenang selama-lamanya sampai akhir zaman. Selama dunia ada, itu akan dikenang. Itulah dikatakan di sini bahwa Daud tidak akan mati dan tetap hidup, memberitakan karya-karya Tuhan. Berita firman Tuhan dalam kitab suci ini, itulah yang dikatakan bahwa Daud tetap hidup sampai sekarang. Hidup dalam arti spiritualitas yang ditanamkan pada saat dia selama hidup. Sekarang, apakah kita bisa mencontoh seperti Daud tetap hidup? Apa yang kita wariskan pada generasi kita supaya kita tetap hidup? Nah, makanya setiap ada kemalangan di dalam keluarga, saya tetap memberikan pesan kepada anak-anak yang ditinggal oleh ayah tercinta atau ibu tercinta. Pesan saya adalah sebagai berikut. Jangan biarkan bapak mati. Biarkan dia tetap hidup di dalam rumah Anda. Jadi, mungkin pernyataan saya juga agak identik dengan pernyataan Daud. Dan setiap orang ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya, saya selalu menasihatkan, jangan biarkan dia mati. Bagaimana caranya? Ya. Itu adalah merupakan penilaian daripada masyarakat. Contoh, ada orang ditinggalkan oleh ayah, ibunya ya. Nah, dia ditinggalkan oleh ayah, ibunya, dan mereka bersedih. Tapi saya katakan, jangan biarkan dia mati dalam keluarga. Artinya, apabila keluarga itu yang ditinggalkan bersinergi dan tidak saling bertentangan satu sama lain, tapi mereka merupakan konsepsi sistem seperti tubuh Kristus, ya, seperti tubuh manusia, jantung, telinga, mata, ya, tangan, kaki, bersinergi. Tidak pernah ada yang superior dan inferior atau superhero. Itulah saya katakan, biarkan bapak hidup dalam keluarga. Bagaimana caranya? Begini. Jangan sampai ada orang memponis bahwa bapaknya itu sudah meninggal. Apa penilaian orang? Biasanya, menurut pengalaman, apabila keluarga yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu, kemudian mereka berantakan atau bertengkar satu sama lain, apa penilaian orang? Wah, ketahuannya kalau orang tuanya sudah meninggal. Tetapi kalau ada keluarga ditinggalkan oleh ayah ibunya dan mereka bersatu, bersinergi, dan merupakan bisa menyebarkan terang kepada orang lain. Matius 6 ayat 16 ya. Terangnya bercahaya di depan orang dan dilihat sehingga orang memuji dan memuliakan Tuhan akibat perbuatan mereka. Apa kata daripada orang? Tidak ketahuan bahwa bapak dan ibunya sudah meninggal. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam saat memberikan pencerahan kepada keluarga yang ditinggal oleh ayah. Jangan biarkan bapak mati. Biarkan dia tetap hidup. Hidup, mati, orang lain akan menilai
akibat perbuatan daripada keluarga itu. Nah, di sini pun Daud mengatakan bahwa aku tidak akan mati, tetapi hidup dan memberitakan karya-karya Tuhan. Ayat ini menggambarkan makna yang dalam mengenai harapan dan penyerahan hidup kepada Tuhan meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi Daud mengalami tantangan dan kesulitan seperti kita lihat tadi bacaan pagi, dia melarikan diri dan meminta pertolongan kepada Ahimelek di Nob, ya. Jadi ini berkaitan. Itulah makna daripada perikop ini. Walaupun dia mati, tapi nama besarnya tetap dikenang sepanjang masa. Itulah dikatakan dia tetap hidup, tidak akan mati. Artinya tidak akan mati dalam teladan-teladan yang diberikan selama dia hidup. Selalu dikenang orang. Dan teladan apa yang kita berikan yang bisa dikenang oleh orang? Keburukan, kejelekan, atau ada kesan-kesan tertentu pada kita yang harus dilihat oleh orang. Itu harus ditanamkan. Setiap orang meninggal, dia akan meninggalkan perbuatan baik yang bisa dikenang. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Di sini dikatakan pesan moralnya adalah pentingnya memberi makna, ya, hidup kita pada hidup kita melalui pelayanan dan kesaksian. Jadi pentingnya memberikan makna, ya, pada hidup kita melalui pelayanan dan kesaksian. Jadi disitulah pesan moralnya. Hidup kita apakah bermakna bagi orang lain atau bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini pesan moralnya. Nah, kemudian dikatakan setiap orang diizinkan untuk hidup dengan semangat yang tinggi meskipun, ya, umur bertambah. Jadi umur bukan menjadi ukuran atau batasan untuk tidak bersemangat. Walaupun orang lanjut usia merasa ditinggalkan, merasa tidak disayangi, dan merasa terpencil, penyakit makin banyak, tapi yang tidak bisa diambil oleh orang adalah semangat, motivasi. Itu adalah hak prerogatif daripada seseorang. Dan hanya itulah yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang sudah lanjut usia. Semangat, the fire spirit, atau semangat yang berapi-api. Itulah, ya. Nah, kemudian dengan membagikan pengalaman dan pengetahuan kita tentang Tuhan, kita dapat menolong orang lain untuk menemukan harapan dan kekuatan di dalam iman. Jadi kita bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk meneguhkan iman. Pengalaman kita bersama Tuhan apa? Maka sering-seringlah berpengalaman dengan Tuhan. Dan kita harus berpengalaman dengan Tuhan setiap hari, setiap hidup kita harus berpengalaman dengan Tuhan. Itu bisa diwariskan sebagai teladan kita, role model kita kepada generasi muda, bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Wariskanlah teladanmu itu sebanyak-banyaknya kepada generasi muda. Nah, makanya beritakan firman Tuhan di tempat yang layak atau tidak layak. Kadang-kadang sering orang, kalau kita sudah menyampaikan firman Tuhan dalam WhatsApp, wah, ini pemberitaan firman Tuhan. Bukan sekarang. Anak cucu kita nanti akan membuka, mungkin 50 tahun yang akan datang, itu akan dibuka. Oh, ini dulu opung saya yang membuat berita, walaupun dibenci orang, nggak apa-apa, biarkan. Mungkin banyak orang yang tidak setuju, saya kirim ke sana, silahkan. Tetapi jangan pernah berhenti
memberitakan firman Tuhan. Nah, itulah pesan moral daripada perikop ini. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Mari kita lihat. Pertama adalah ayat ini mengajak kita untuk sadar bahwa tiap hari yang diberikan Tuhan adalah kesempatan untuk hidup dalam kebaikan, melayani, dan membagikan pesannya kepada orang lain. Jadi ada kesempatan hidup setiap hari diberikan Tuhan. Kita pakailah itu untuk melayani, berbagi, dan menyenangkan hati orang. Pembelajaran yang kedua, hidup kita seharusnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi dan memberikan kasih Tuhan kepada semua. Jadi menginspirasi dan kita sampaikan karakter Allah kepada orang lain, yaitu kasih. Nah, yang ketiga adalah pengalaman hidup adalah guru yang paling baik dan bermakna untuk kita wariskan kepada generasi muda sebagai kesaksian hidup pengalaman dengan Tuhan Allah. Jadi kesaksian hidup kita berpengalaman dengan Tuhan Allah, kita sampaikan kepada generasi muda. Bisa bentuk tulisan, bisa bentuk khotbah, bisa berbentuk tatap muka, apa saja. Tapi kita mencoba mewariskannya. Nah, kemudian yang keempat adalah apa tujuan hidup? Tujuan hidup dalam kita saat ini. Kalau di dalam buku pelajaran dalam manajemen yang dibuat oleh Stephen Covey dalam 7 kebiasaan manusia yang efektif. Apa dikatakan? Tujuan utama kita memulai dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Life after life, the new of Jerusalem. Artinya, hidup setelah kehidupan saat ini di kota Jerusalem yang baru. Itulah tujuan. Sekarang apa syarat-syarat untuk menuju Jerusalem yang baru? Apa syarat? Tentu ada syaratnya. Tidak begitu saja kita bisa menuju ke sana. Syarat pertama, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu syarat utama. Harus melalui Yesus. Tanpa melalui Yesus kita tidak bisa sampai. Jadi syarat utama adalah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, kemudian juga ada lagi syarat. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Hal-hal yang dibenci Allah. Ada 7 hal yang dibenci Allah. Nanti bisa kita baca. Saya hanya menyampaikan pokok-pokoknya. Syarat untuk mencapai the new of Jerusalem. Matius 7 ayat 12. Tabur tuai. Apa itu? Apa yang kita inginkan diperbuat oleh orang lain, perbuat seperti itu. Itu kata Yesus. Nah, kemudian Matius 7 ayat 12 tapi tabur tuai. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Ini juga syarat utama untuk menuju the new of Jerusalem. Jerusalem yang baru. Ya. Nah, kemudian 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Kasih bisa menutupi dosa. Kita perlu mengasihi musuh dan mengasihi sama. Karena kasih itu bisa menutupi dosa. Artinya dengan kasih kita bisa terlepas dari dosa. Itu sudah mengampuni. Nah, kemudian dikatakan dalam Amsal 22 ayat 3, orang bijak. Orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Nah, kemudian dilanjutkan dengan
Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa ya percaya kepadaku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya. Nah, kemudian dalam Markus 23 ayat 6, itu pernyataan Daud tadi adalah, kebajikan dan kemurahan mengikuti saya seumur hidup. Tapi saya akan berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Alkitab menjadi syarat bagi kita untuk bisa masuk di the New of Jerusalem, masuk dalam kerajaan surga. Ya. Seperti Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah, baru yang lain akan ditambahkan. 1 Yohanes 3 ayat 15, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, membenci orang sama dengan pembunuh. Nah, kemudian Amsal ya 19 ayat 17, membantu orang lain sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan. Nah, kemudian Mazmur 50 ayat 23, mengucap syukur sebagai persembahan dan memberikan jalan Tuhan masuk ke dalam diri kita. Ini tugas kita. Nah, kemudian dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, ini adalah, panggillah saya, kata, dalam kau menjalani kesesakan, supaya engkau saya lepaskan, supaya kau memuji saya. Nah, kemudian 16 adalah Yakobus pasal 1 ayat 22, jadilah pelaku firman Tuhan. Kalau bukan demikian, maka kita dianggap sebagai menipu diri sendiri. Jadi orang penipu itu apabila membaca firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia adalah penipu diri sendiri. Nah, itulah pembelajaran daripada perikop ini. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang kelima tadi, keempat ya, meskipun kita menghadapi ya situasi sulit atau tantangan dalam hidup, kita diingatkan untuk tetap hidup dalam iman dan memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jadi tidak ada alasan, wah saya sedang sulit, gak punya uang, gak punya waktu. Tidak ada alasan untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Mau ada uang, mau ada kesulitan, mau tidak ada kesulitan, mau tidak ada uang, jangan pernah berhenti memberitakan firman Tuhan ya. Karena kalau kita dalam membuat teknologi saat ini tidak perlu uang ya. Kalau memang bayar WiFi segala macam, ya itu memang kita sehari-hari sudah kita lakukan ya. Jadi artinya dengan modal yang sederhana kita bisa menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya karena harus punya uang atau punya waktu. Kita bisa mencarinya. Bagaimana cara kita supaya tetap bisa memberitakan firman Tuhan? Itulah intinya. Nah, sekarang apa conclusion atau keputusan dari semua ini? Saya tetap bertanya dengan 3 pertanyaan. Pertama, seperti apakah bentuk nyata dari memberitakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Apa bentuknya pemberitaan firman Tuhan? Mari kita lihat. Memberitakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dan keterlibatan dalam komunitas serta kesaksian pribadi tentang kasih dan kebaikannya. Jadi kesaksian pribadi kita tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain itu merupakan tindakan nyata ya dari pemberitaan firman Tuhan. Nah, kemudian dalam hal ini katanya mencakup sikap hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristen dan berbagi pengalaman positif yang menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi
pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu perlu kita sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa menggali apa yang kita miliki. Kemudian dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, ya, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita perbuat itu kita tidak melihat untuk manusia, tetapi hanya untuk Tuhan. Kalau kita perbuat itu untuk Tuhan, itu boleh, ya, jelek bagi manusia tapi baik untuk Tuhan. Jadi tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu, ya, harus untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dan bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan, ya. Maka kadang-kadang kita memang harus bisa membedakan mana untuk Tuhan dan mana untuk manusia. Hanya iman kita yang bisa menganalisa hal tersebut. Nah, kemudian apapun juga yang kamu perbuat, dikatakan di sini, ya, dalam Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan menyenangkan hati Tuhan dan bukan manusia. Dan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian, kita tidak, ya, hanya melakukan pekerjaan, tetapi juga menyebarkan kasih Tuhan melalui, ya, setiap tindakan kecil. Jadi apapun tindakan kita, sekecil apapun, itu bukan hanya melakukan suatu pekerjaan, tetapi sudah ikut, ya, menyebarkan kasih Tuhan, sudah menyebarkan karakter Tuhan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membagikan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, ya, kepada generasi yang muda? Nah, membagikan pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya, kepada generasi yang lebih muda merupakan tindakan yang sangat berharga dan dapat memperkuat iman mereka. Dengan bercerita mengenai pengalaman yang telah dilalui, kita dapat menunjukkan bagaimana kasih dan kebesaran Tuhan bekerja dalam hidup kita, seperti, ya, memberitakan teladan yang positif. Dalam Mazmur 100 ayat 5 dikatakan demikian, sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya abadi, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi Tuhan itu baik, kasih-Nya abadi, dan Dia tetap membina kita, setia kepada kita secara turun-temurun, sampai keturunan kita kemanapun, sepanjang kita mewariskan yang baik kepada generasi di bawah kita. Maka kebaikan daripada seorang tua apabila bisa memberikan, ya, warisan apa yang dimiliki kepada anak-anaknya. Nah, kemudian ayat ini menekankan, ya, betapa baiknya Tuhan dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Nah, dengan membagikan pengalaman pribadi tentang bagaimana kasih dan kesetiaan Tuhan, ya, ada dalam hidup kita, ini merupakan contoh role model bagi generasi muda kita. Nah, kemudian kita masuk dalam pertanyaan ketiga, terakhir. Apa tantangan yang sering dihadapi ketika berusaha untuk tetap hidup dalam iman di usia lanjut? Nah, ini banyak tantangan ini. Apa tantangan yang kita hadapi, ya, dalam usia lanjut? Ya. Nah, di sini dikatakan, dalam menjalani kehidupan iman di usia lanjut, beberapa, ya, tantangan yang sering dihadapi. Seperti apa? Penurunan kesehatan, sakit sudah bermacam-macam, kesepian, kemudian perubahan dinamika sosial. Artinya orang-orang menjauh dari kita, termasuk kadang-kadang anak kita sendiri menjauhi kita. Jadi apa yang mau kita lakukan? Ya.
Nah, di sini kalau kita melihat ya, yang perlu kita jalankan adalah ya, apa pedoman kita yang dimaterikan oleh Tuhan pada kita, ayat suci. Itulah modal kita. Itu merupakan senjata kita di hari tua. Waktu kita dibaptis sudah mengenal Allah. Waktu kita di sini pendewasaan ini, ada ayat tertentu diberikan, dimateraikan kepada kita. Pada saat kita melangsungkan perkawinan, ada ayat tertentu diberikan kepada kita. Dan juga tambahan, apabila kita sudah ditahbiskan sebagai hamba Tuhan, ada ayat yang kita pegang. Itulah yang menghibur kita, yang menemani kita setiap hari dalam hal kesepian dan ditinggalkan oleh orang-orang atau anak. Itulah yang dimateraikan kepada kita. Nah, seperti Mazmur 92 ayat 14 dikatakan, meskipun mereka sudah berusia tua, mereka tetap berbuah, mereka menjadi segar dan subur. Ini menegaskan bahwa tetap aktif dalam pelayanan dan ya, bersosialisasi dengan orang-orang percaya dapat menjadi dukungan yang kuat, berdoa ya, dan juga baca firman dan juga beritakan firman Tuhan. Nah, itulah ayat yang dimaterikan kepada kita. Itulah teman kita di saat tua, pada saat kita ditinggal orang, kita sakit, kita banyak masalah, bisa tantangan, tapi itulah. Berapa kali saya katakan contoh, waktu saya di sini ada ayat yang diberikan, yaitu Yesaya pasal 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan terbaik bagimu dan menuntun engkau di jalan yang kau tempuh. Kalau itu kita tidak perlu takut, mau kemana pun, mau ke hutan, gak ada takut. Karena sudah dituntun dan memberikan terbaik bagi kita. Nah, kemudian pada saat kita melakukan perkawinan, ada ayatnya tertulis dalam Ibrani pasal 12 ya. Nah, dikatakan bahwa pandangan harus kita tuju kepada Yesus. Jadi pasal 12 ayat 2 ya. Pandangan kita Yesus. Dia yang menyempurnakan iman kita dan merawat. Nah, kemudian pada waktu ditahbiskan sebagai hamba Tuhan ya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Ikon oloan doiba di debata asa di jolma. Kita harus lebih patuh pada Tuhan daripada manusia. Kalau ini kita jalankan, maka di usia tua lanjut kita semakin terhibur. Tidak kesepian. Walaupun teman-teman jauh atau tidak menginginkan kita untuk bergabung dengan mereka, tapi kita sudah bergaul dan bergabung dengan Tuhan. Karena ayat-ayat yang dimateraikan kepada kita, itulah teman kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Nah, seperti ada buku yang dia mengatakan, huhaolongi hogogoku aihodo ale-aleki rodi namate au manundangi au. Artinya Tuhan mensinari kita sampai kita mengembuskan napas terakhir. Itulah firman Tuhan pada hari ini, bahwa Daud mengatakan, saya tidak mau mati tapi tetap hidup memberitakan karya-karya Tuhan. Maksudnya, apakah selama hidup kita, umur sudah misalnya sampai 70 tahun atau 50 atau berapapun umur kita, apakah kita meninggalkan pelajaran yang baik? Itulah yang dikatakan bahwa kita tetap hidup apabila meninggalkan kesan-kesan yang baik kepada semua orang. Itulah tugas kita setelah lanjut usia, semakin berbuah dan semakin segar. Amin. Tuhan memberkati kita semua.